Ini bekerja keras, bekerja dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Meskipun orang lain memandangnya sudah tidak ada jalan. Kalau nggak bersemangat ya nggak bisa ngapa-ngapain. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Eliza. Selamat datang di channel aku. Buat kalian yang baru di channel aku saranin buat nonton video aku yang pertama. Karena video aku yang pertama itu dasar dari video ini. Nanti aku kasih linknya ya di sini. Video aku yang pertama apa. Dan buat kalian yang udah subscribe video aku, makasih banyak ya. Dan kita lanjut ke video ini. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf ya kalau ada suara-suara burung walet sama suara kodok, karena kebetulan di dekat rumah aku itu emang ada rumah walet dan suara kodok karena emang aku ini tagnya emang udah tengah malam ya, jadi semoga suara-suaranya nggak ganggu banget deh. Oke, pada kesempatan ini aku bakalan ngebahas tentang gimana sih ciri-ciri orang yang berjiwa pembisnis itu. Nah, buat kalian yang masih mencari-cari jati diri, khususnya mencari jati diri sebagai pembisnis, masih bingung nih siapain, aku ada beberapa tips nih buat nentuin apakah kamu itu berjiwa bisnis atau belum ya. Kalau misalnya belum, nanti kalian bisa coba aja tips dari aku, semoga bermanfaat. Oke, untuk yang pertama itu orang yang berjiwa pembisnis itu dia selalu melihat apa-apa itu sebagai uang, apa-apa itu mau dijadiin uang, apa-apa itu harus menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Contohnya lagi makan di luar, di rumah makannya ramai banget, terus dia itu pasti berpikir aku harus bisa juga mendirikan rumah makan yang seramai ini. Pasti kayak gitu jiwa-jiwa orang berbisnis ya. Selain itu juga kalau misalnya lagi jalan ke pasar atau jalan ke mall lihat toko yang ramai, dia selalu berpikiran aku pasti bisa juga punya toko yang ramai seperti itu gitu. Itu contohnya, dan contoh paling simpel dari apa-apa yang berpikiran menjadi uang itu, misalnya dia melihat dari contoh pisang. Dan contoh pisang ya, seorang pembisnis itu gak hanya berpikiran setelah dia makan pisang, setelah isinya dimakan, kulitnya dibuang, udah gitu aja, enggak. Tapi seorang pembisnis itu selalu berpikiran dari pisang ini dia harus bisa menghasilkan uang. Dari pisang ini diolah menjadi apa sih, biar nilai jualnya lebih dari sekedar pisang itu sendiri. Tadi contohnya dia berpikiran untuk mengolah pisang tersebut menjadi pisang goreng biasa, atau pisang goreng crispy, atau pisang rebus, misalnya kan pisang rebus keju, atau yang lagi tren belakangan ini pisang nugget ya. Jadi seorang pembisnis selalu berpikiran barang yang dipikirkannya itu mempunyai nilai lebih dari harga yang seharusnya diolah menjadi apa, sehingga barang tersebut mempunyai nilai jual yang lebih besar. Yang kedua, seseorang yang berjiwa pembisnis itu selalu bersemangat. Ya iyalah, seorang pembisnis harus bersemangat dong. Kalau nggak bersemangat ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbisnis, nggak bisa jualan, nggak bisa menghasilkan. Jadi kunci utamanya seorang pembisnis itu harus punya semangat yang tinggi ya. Contohnya di saat sekarang ya, kita kan lagi mengalami situasi yang krisis karena pandemi COVID-19 ini kan. Kita tahu sendiri di mana-mana usaha bisnis itu sebagian besar itu ditutup dan tidak bisa beroperasi, sehingga itu mempengaruhi pendapatan usaha-usaha yang ada. Tetapi seorang yang mempunyai jiwa pembisnis itu tidak akan merasa putus asa, dia akan selalu bersemangat untuk mencari solusi. Gimana sih masih bisa berpenghasilan
meskipun di rumah aja, meskipun misalnya usahanya lagi belum buka, tetapi dia selalu bersemangat untuk mencari solusi supaya dia tetap berpenghasilan. Nah, itu dia ciri-ciri jiwa pembisnis. Dan yang ketiga, selain punya semangat, dia juga bekerja keras. Jadi bekerja dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Jadi seorang pembisnis itu akan terus bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Meskipun orang lain memandangnya sudah tidak ada jalan, tetapi buat seorang pembisnis sejati, dia akan selalu bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Apapun yang bisa mereka kerjakan, mereka pasti kerjakan tanpa gengsi ya. Yang paling penting seorang pembisnis itu tidak memandang gengsi. Jadi apa yang mereka bisa kerjakan, apa yang mereka bisa lakukan, mereka kerjakan dan mereka lakukan pada saat itu juga. Yang keempat, selain punya semangat, bekerja keras, seorang pembisnis itu juga pantang menyerah ya. Dia bisa melewati beberapa fase-fase. Misalnya, seorang pembisnis pernah ditolak, pernah di PHP-in, bahkan pernah ditipu. Kalau ditolak ya maju terus, kalau di PHP-in ya yakinkan terus, kalau ditipu ya jangan menyerah. Itulah dia seorang pembisnis. Jadi, kalau misalnya ditolak sekali, maju lagi, ditolak lagi, maju lagi sampai berhasil. Seperti contohnya yang kita ketahui, ayam goreng yang paling terkenal di dunia ya, KFC. Kita tahu sendiri itu ownernya itu awalnya itu ditolak berkali-kali, bahkan ribuan kali, tidak pernah menyerah sampai dia benar-benar berhasil meyakinkan orang-orang bahwa apa yang dia jual, ayam goreng itu tadi benar-benar enak. Dan terbukti kan sekarang di setiap negara sudah kenal dan bahkan sudah tahu dan mengakui betapa enaknya ayam goreng tersebut. Jadi kita belajar dari pengalaman, kalau ditolak itu jangan pernah baru ditolak satu kali udah merasa ini mungkin bukan jalan aku. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita sebagai pembisnis sejati ditolak harus maju lagi sampai kita berhasil meyakinkan orang-orang bahwa apa yang kita jual itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan target pasar, sesuai hasilnya yang memuaskan. Terus kalau PHP, memang sebagian ada ciri-ciri atau sifat customer yang suka PHP ya. Kalau misalnya kita di PHP-in, ya itu tugas kita untuk meyakinkan kembali orang-orang itu biar mereka tidak PHP lagi. Kalau kita bisa meyakinkan mereka dan mereka yakin, mereka pasti membeli apa yang kita jual. Dan ditipu kalau misalnya kita ditipu, anggap aja itu tantangan terbesar. Yang namanya kita berbisnis, jangankan kita berbisnis dengan orang lain, hubungan kita dengan teman saja, kadang ada kan teman yang tidak sengaja menipu atau yang sengaja menipu kita. Itu teman sendiri aja bisa menipu, apalagi orang lain, misalnya baru memulai partner bisnis. Tetapi dengan ditipunya kita itu, kita jadikan pengalaman, kita harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dan itu tugas utama kita, gimana caranya kita mengembalikan hasil kita yang sudah ditipu itu tadi, meskipun tidak melalui orang yang menipu kita itu tadi, mengembalikannya. Dan yang kelima, seorang pembisnis itu pasti selalu punya ide. Pikirannya itu selalu dinamis ya, jadi nggak mesti di situ-situ aja. Misalnya sudah mempunyai satu usaha di tempat A, seorang pembisnis itu pasti berpikiran, aku harus punya usaha lagi, usaha yang sama, aku harus punya cabang di daerah B, di daerah C, bahkan sampai di daerah Z. Jadi dia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dijalankannya di satu tempat saja. Dia akan mencari tempat lain untuk menambah bisnisnya itu tadi, sehingga penghasilannya juga, omsetnya juga terus menambah. Karena seorang pembisnis itu selalu memikirkan masa depan, tidak hanya masa sekarang. Seorang pembisnis itu selalu memikirkan jangka panjang, tidak hanya jangka pendek di masa sekarang, tetapi memikirkan aset dan masa depannya. Seperti itu jiwa pembisnis. Dan mereka juga kreatif, misalnya mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya
tetapi tetap pada fashion mereka, tetap pada alur bisnis mereka, tetapi mereka selalu mengupdate apa sih keperluan customer gitu kan. Keperluan customer sekarang itu apa, customer perlu apa, mereka selalu mengupdate, tidak ketinggalan gitu kan, tidak ketinggalan zaman, sehingga customer juga ikut senang kalau misalnya, karena kan dari zaman ke zaman selalu ada yang diupdate ya dari bisnis itu. Jadi seorang pembisnis sejati itu mereka juga mempunyai ide-ide cemerlang untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain mereka berpikiran untuk membuka cabang di mana-mana dan menanamkan aset, mereka juga mempelajari pasar ya, mempelajari pasar seperti apa grafik penjualan pasar. Terus misalnya mereka satu hari mengalami penurunan pendapatan misalnya kan, mereka akan terus belajar kenapa hari ini omsetnya kurang daripada hari kemarin misalnya kan. Mereka akan terus belajar, ada apa hari ini, apa yang salah, gimana karyawan saya seperti itu kan, atau saya sendiri sebagai owner gimana, atau menu yang saya kasih seperti apa. Mereka akan terus belajar, tidak pernah stop di situ saja. Dan tidak hanya tentang menu mereka saja, misalnya tiba-tiba ada karyawan mereka yang resign, pasti si pembisnis ini berpikir, kenapa karyawan saya resign, apakah gaji yang saya kasih itu kurang, apakah mereka kurang sejahtera bekerja dengan saya. Dari situ mereka akan selalu mengupgrade sehingga mereka selalu mendapatkan jawaban. Contohnya untuk karyawan itu tadi, mereka mendapatkan jawaban karyawannya harus bisa sejahtera, harus bisa betah bekerja di tempat mereka, harus bisa membuat karyawan nyaman seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling menonjol dari seorang pembisnis itu ya, pembisnis itu tidak suka membuang-buang waktu. Jadi mereka kalau misalnya apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang mereka bisa lakukan, mereka akan lakukan dan kerjakan pada saat itu juga. Mereka tidak akan menunda-nunda waktu, karena 1 menit atau bahkan 1 detik pun itu sangat berarti buat pembisnis sejati. Seorang pembisnis itu tidak ada kata nanti dan tapi. Jadi kalau kamu masih punya kata nanti tapi, kamu harus mengubah mindsetmu itu, biar apa yang bisa kamu lakukan sekarang kamu harus lakukan, apa yang bisa kamu kerjakan sekarang kamu harus kerjakan, karena seperti itulah pembisnis sejati. Oke teman-teman, saya rasa itu yang menurut saya ciri-ciri orang yang berjiwa pembisnis. Apakah kamu sudah masuk dalam kriteria-kriteria tersebut? Kalau sudah masuk, silahkan diteruskan dan diterapkan lagi untuk ke bisnisnya, semoga bisnisnya berhasil. Tetapi kalau misalnya kamu belum masuk kriteria-kriteria yang aku sebutin tadi, kamu jangan berkecil hati dulu. Atau misalnya kamu hanya mendapatkan 1 poin atau 2 poin saja, kamu juga jangan berkecil hati dulu. Ini kesempatan kamu buat menggali lagi dan lagi kriteria-kriteria kamu. Kalian sekarang bisa menggali dan mendalami kriteria-kriteria yang masih kurang pada kalian. Oke teman-teman, itu tadi menurut aku ciri-ciri orang yang berjiwa pembisnis ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe video saya, dan yang belum subscribe silahkan di-subscribe ya, dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Dan jika video ini kalian suka, jangan lupa di like. Kalau video ini bermanfaat, kalian silahkan share kepada orang-orang terdekat kalian atau kepada siapapun, silahkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Dan jika ada kata-kata aku yang salah, aku minta maaf. Atau ada yang kurang dari video aku ini, aku juga minta maaf. Jika kalian ada saran atau komentar, silahkan isi di kolom komentar ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye.